Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mengulik sejarah Museum Bank Indonesia yang berlokasi di Kota Tua, Jakarta. Berkelir putih dengan pilar-pilar besar yang menjulang tinggi khas bangunan kolonial, di dalam gedung yang sudah berumur ratusan tahun ini, kita dapat mengenal lebih dekat sejarah perkembangan uang di Indonesia, mulai dari pertama kali masuk di Nusantara sampai sekarang. Memasuki area lobi, gedung ini memiliki luas bangunan 14.000 persegi. Kita dapat melihat keindahan arsitektur bangunan peninggalan kolonial Belanda. Sejak diambil alih oleh pemerintah Indonesia pada tahun 1953, bangunan yang termasuk cagar budaya ini masih terjaga keasliannya hingga sekarang. Sejarah dari Bank Indonesia: pada awalnya, museum ini merupakan bangunan gereja sebagai tempat beribadah umat Kristen Protestan pada tahun 1625. Dengan berjalannya waktu, bangunan ini pun beralih fungsi menjadi rumah sakit yang bernama Binnen Hospital. Namun, pada tahun 1828, pemerintahan Belanda mengalihkan fungsi sebagai sebuah bank bernama The Javers Bank. Pada tahun 1922, Javers Bank memutuskan untuk mengganti bangunan bekas rumah sakit dengan bangunan baru. Gedung baru harus mencerminkan karakter The Javers Bank sebagai sebuah bank besar di Hindia Belanda. Peresmian Museum Bank Indonesia pun dilakukan oleh Bapak Presiden yang ke-6, yaitu Bapak Susilo Bambang Yudhoyono. Museum Bank Indonesia ini menyajikan informasi tentang peran Bank Indonesia dalam perjalanan sejarah bangsa yang sebelum kedatangan bangsa Barat di Indonesia. Museum ini juga menyajikan informasi meliputi latar belakang dan dampak kebijakan Bank Indonesia bagi masyarakat. Di dalamnya memiliki beberapa ruangan. Awal masuk museum ini, kita disuguhkan dengan ruangan lorong waktu yang akan membawa kita menuju era perdagangan rempah-rempah dan pelayaran pada zaman dahulu. Nusantara adalah rumah bagi rempah-rempah. Di ruangan ini terdapat rempah-rempah seperti lada, cengkeh, pala, dan lain-lain. Jalur rempah inilah yang menjadi asal muasal nenek moyang Nusantara untuk melakukan pelayaran, yakni untuk melakukan perdagangan. Dulu, bahkan rempah-rempah dinilai sangat berharga dibandingkan emas. Sebab itulah bangsa asing datang ke Nusantara untuk memonopoli perdagangan rempah-rempah melalui penjajahan. Dan inilah tokoh-tokoh yang menjadi legenda dalam dunia ekspedisi pelayaran. Di sudut lainnya, kita dapat melihat diorama kegiatan perbankan The Javers Bank di masa pemerintahan VOC dan Hindia Belanda di Batavia. Bank Indonesia pun mencatat krisis moneter yang terjadi pada Mei 1998. Ini adalah ruang Gubernur Bank Indonesia. Dan ini adalah ruang yang digunakan direksi dan pejabat Bank Indonesia untuk berdiskusi dan mengeluarkan kebijakan keuangan. Lanjut masuk ke ruangan numismatik yang menampilkan koleksi logam emas, uang kertas, dan koin. Menampilkan koleksi uang dari zaman kerajaan, koleksi uang zaman penjajahan, koleksi uang pasca kemerdekaan sampai sekarang. Dan di sini juga terdapat mata uang dari berbagai macam negara.